Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahrama rajaba bi isra'ir rasul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus dan jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di masjid ini, di tempat yang mulia dan barokah ini. Kita dirikan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah rangkaian ibadah kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkai salam semoga Allah curahkan kepada manusia budiman insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa waktu berputar begitu sangat cepat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hari ini kita berada di awal bulan apa Pak? Bulan Sya'ban. Kalau kata orang Betawi tempo dulu, bulan roah dulu, tapi sekarang juga masih ada yang bilang bulan roah, bulan arwah. Kata Nabi, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana
syahrul ummati. Bulan Rajab itu telah berlalu, bulannya Allah, media untuk membersihkan raga kita dengan memperbanyak membaca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Alhamdulillah, selesai. Masuk di bulan Sya'ban. Kata ulama, bulan Sya'ban adalah bulan di mana media untuk membersihkan kolbu kita. Bulan silaturahim. Bersihin nih hati kita. Kenapa harus dibersihkan hati kita? Karena ini hati, kata Imam Al-Ghazali itu bagaikan cermin. Setiap saat ini cermin dijatuhi oleh nuqtah, titik-titik debu. Kalau kita bercermin di permukaan cermin yang bersih, biarpun wajah kita cuman pas-pasan, tapi kelihatannya lumayan karena kacanya bersih. Tapi kalau kita bercermin di cermin yang penuh dengan abu, kotor, apalagi pecah, udah mah wajah pas-pasan, bercermin di cermin yang jelek, ya tambah hancur. Artinya apa? Ini titik-titik yang jatuh di atas permukaan cermin, kata Imam Al-Ghazali, banyak titik-titiknya, nuktahnya banyak. Apa diantaranya? Takabur, ujub, sum'ah, apalagi iri hati, hasad, hasud, dengki, gibah, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini adanya di sini nih, numpuk nih di sini nih, di hati kita nih. Maka kata Imam Al-Ghazali, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau setiap hari dikerjain tuh lama-lama menjadi besar, dan tidak ada dosa besar kalau setiap hari digempur pakai istighfar. Kalau kita bawa mobil habis ditaruh di luar, pasti itu kaca depannya penuh sama abu. Kita jalan juga tuh dengan kaca yang banyak abu tuh. Tambah lagi wipernya rusak. Kira-kira sulit nggak di jalan kita? Sulit. Tidak bisa menemukan arah. Ke kiri ke kanan nggak kelihatan. Tambah hujan lagi. Udah selesai. Artinya apa? Ketika sinar jatuh di atas permukaan cermin, kalau cermin itu terbebas dari titik-titik yang tadi saya katakan, maka sinar itu akan dipantulkan secara sempurna oleh cermin tadi. Tapi kalau cerminnya jelek, pecah, burem, itu otomatis sinar yang jatuh di atas permukaan cermin maka tidak bisa dipantulkan sempurna oleh cermin tersebut. Bagaimana caranya membersihkan hati kita? Sari'u ila maghfirah, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wafernya, itu kanebonya. Kalau tidak demikian, maka manusia akan kehilangan arah jalan hidupnya. Dia nggak tahu mau ke kiri, mau ke kanan, dia nggak tahu. Kenapa? Hatinya rusak. Kan ada tuh
lagu qasidah tuh ya. Dalam diri manusia ada segumpal darah, apabila dia baik-baik seluruh tubuh, apabila dia jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Itu lagu diambil dari hadis Rasul. Kalau hatinya bersih, kalau kacanya bening, begitu mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bening nih. Yang pertama diucapin apa? Alhamdulillah ya Allah, bisa ketemu waktu maghrib. Alhamdulillah ya Allah, bisa dipertemukan dengan waktu Isya. Alhamdulillah ya Allah, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita dibangunin dari kematian, bisa ketemu sholat subuh lagi. Itu tandanya cerminnya cakep. Kalau cerminnya banyak abunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, udah azan itu? Baru azan. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya ala salat. Bang, udah qomat? Baru qomat. Assalamualaikum warahmatullah. Bang, udah selesai tuh orang sholat? Belum pada bubar. Akhirnya sholat maghribnya jam 7 lewat 10 menit. Begitu udah selesai sholat maghrib, nyender bentaran, tahu-tahu azan. Apa dia bilang? Masya Allah, waktu cepet amat ya, baru habis sholat maghrib pisan udah isya lagi. Jadi orang kalau yang hatinya bersih, terbebas dari nukto, sekalipun ada dibersihkan, ada dibersihkan, ada dibersihkan. Di jalan aja dengar suara azan ya, lewat radio atau kita lagi macet begini, udah jam 11:30 udah begini mulu. Waduh, keburu nih sholat berjamaah ini. Aduh, masjid di mana ini? Karena di rest area dah. Akhirnya bisa keluar, ada masjid di sebelah sini. Gelisah hatinya. Begitu azan terdengar, yang diucapkan Alhamdulillah. Ini mau dengar suara azan pada girang kalau Ramadan doang sih. Lagi ngebut naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ikut set. Pakem banget tuh rem. Langsung ambil minum buka puasa. Begitu Ramadan selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan qalu sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina. Nah, di sini nih, di hati kita, bulan Syaban media membersihkan ini nih. Kenapa harus dibersihkan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Neraka jahanam itu bahan bakarnya itu isinya itu jin dan manusia. Di dalam surat At-Tahrim ditambahin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Sama batu. Penjaganya siapa? Alaihimul malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallah. Para penjaganya malaikat yang nggak pernah senyum. Kalau kata anak sekarang jutek. Kagak ada senyum-senyumnya bisa malaikat dia mah. Bawaannya marah aja udah. Kesel aja sama manusia. Manusia yang mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha.
Jujur hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia yang lemah, banyak kezaliman yang kita lakukan. Pertama ke hati dulu. Target pertama hati. Kenapa hati? Karena ini sasaran utama yang diserang oleh yang namanya syaitan. Lewat mana? Lewat aliran darah. Maka kata Rasul, persempitlah jalur masuknya dengan zikir dan lapar. Lapar, puasa, zikir, mengingat Allah. Tuh, untuk mempersempit jalur masuknya syaitan. Energinya lewat aliran darah. Hatinya banyak berbuat kezaliman. Saya beri contoh begini, buruk sangka dan lain-lain. Kita lagi naik angkot nih misalnya, sendiri naik mobil, kebenaran di tas kita itu emang lempengan bawa duit banyak di tas itu. Habis jadi calo tanah gol itu dapat presenan, masuk ada yang nyetok, itu rambutnya gondrong, kacamata hitam, pakai jaket kulit, badannya penuh tato. Apa pikiran yang pertama dalam pikiran saudara-saudara sekalian? Kelar dah mana? Kelar udah ini mah. Naik lagi temannya, nyetop lagi, 3 orang di dalam. Serem-serem, badannya gede-gede. Ya, kelar udah ini mah. Kalau diminta gue kasih aja, udah biarin dah. Rupanya itu orang nggak ingin berbuat jahat, emang penampilannya kayak begitu. Kita udah punya pikiran aja, rampok gini. Curiga nggak boleh, waspada harus. Kita lagi tidur, di samping rumah kita ada yang lari kenceng banget, duk. Apa pikiran pertama yang ada? Maling. Wah, maling tuh pasti tuh, 2:30 dia lari-lari. Nggak taunya si Udin, bininya mau lahiran, mau manggil suster, dokter. Mau nyari ambulan ke Masjid At-Taqwa di sini, dia lari-lari. Kita yang lagi gitu dengar orang lari, wah maling. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberikan hati tetapi tidak mengerti dengan hatinya. Karena hati ini adalah sentral untuk menerima hidayah Allah. Makanya di sini. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kalau hati kita ini basirohnya masih hidup. Ini kayak lampu nih, terang. Basirohnya masih ada di sini. Nur Muhammadnya masih ada di sini, terang. Kalau udah mulai gelap, apalagi remeng-remeng, banyakin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya suka denger itu, ngelihat status-status WA orang di medsos. Besok pemilihan presiden, tanya aja sama hati, jangan tanya sama hati. Kalau ditanya sama hati mah suka bolak-balik, nggak benar. Tanya aja sesuai dengan kata hati. Kalau hati lu bening, kalau hati lu kotor, repot. Nanyanya siapa? Tanya Quran, tanya hadis, tanya Nabi. Kok tanya Nabi? Lihat Nabi. Tabligh, amanah, patonah, sidik, tabligh, amanah, patonah. Dah 4 itu aja udah. Bener, pinter, jujur, amanah. Itu ya. Benar, pinter, jujur, amanah. Udah itu aja. Tanya hati jangan, tanya Quran.
Apa kata Quran? Cari yang akidahnya sama dengan kita. Mohon kepada Allah. Maka hati manusia harus selalu dibersihkan di bulan Sya'ban atau di bulan-bulan yang lainnya, karena ini hati. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ini hati suka begini nih, bolak-balik. Makanya ada ungkapan, kalau dalamnya lautan bisa diketahui, tapi kalau dalamnya hati nggak ada yang tahu. Ya, suka ada ungkapan begitu ya. Atau ada ungkapan begini, ini menjujur bener kata hatiku yang paling dalam. Suka ada ungkapan begitu. Maka ketika seseorang sudah bisa membersihkan hatinya, lalu naik yang selanjutnya, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia bersihkan pandangan matanya. Jujur hadirin yang berbahagia, ini mata adalah amanah dari Allah yang seharusnya dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah, ayat-ayat Allah yang tersurat dan tersirat. Jujur, terkadang kita berbuat zalim kepada mata kita. Maka ada ungkapan dari Sayyidina Ali, kalau seandainya engkau memandang sejauh engkau memandang lalu tanpa kau lihat di situ ada Allah, kebesaran Allah, maka ibadahmu sia-sia semua. Maka kita jalan ke gunung, Masya Allah, Subhanallah, melihat laut, Subhanallah, melihat sungai air mengalir, Subhanallah, melihat cakrawala, Allah dulu yang disebut. Ayun. Yang ketiga, wala yubsiruna biha walahum adzanu la yasma'una biha. Kuping kita amanah, mata kita amanah, hati kita amanah, semuanya adalah amanah, di mana kesemuanya akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak bisa kita lakukan itu semua, maka kita akan berada di jalan kesesatan. Bahkan kesesatan kita, ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kesesatan kita lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah min zalik. Manusia kalau udah seperti itu maka akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Manusia kalau tidak membersihkan yang tadi saya katakan, manusia tidak bisa memilih arah jalan hidupnya, maka manusia itu sesat. Bahkan kata Allah yang saya katakan tadi dalam ayat tadi, kesesatannya melebihi daripada binatang. Na'udzubillah min zalik. Maka waman ahsana sariratuhu ahsanallahu ala niyatahu. Siapa orang atau barang siapa yang memperbaiki isi kolbunya, maka memperbaiki akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazahiru yadullu alal batin, maka badan luarnya itu menunjukkan kepada badan dalamnya. Kalau kata bahasa status WA, barang itu menunjukkan kepribadian pemiliknya. Itu kalau status WA. Jadi kalau kita punya barang, dilihat barang itu akan menunjukkan kepribadian pemiliknya. Kalau punya motor dekil, kumal, olinya nggak pernah diganti, remnya udah bunyi cacat-cicit, spionnya sengklek sebelah,
apa namanya, nomor seri motornya udah diikat pakai tali rapia, kenal potnya kuprek, masih di jalanan ke masjid sholat Jumat lagi. Itu menandakan orang itu kurang tanggung jawab. Tapi kalau motornya kelimis, cakep, bersih, berarti ini orang resik nih. Gitu aja, gampang ya. Tuh, waman ahsana sariratuhu, siapa orang yang memperbaiki isi hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki zahir dan batinnya. Amin ya rabbal. Jadi kalau misalnya penyakit hati itu, hadirin, terkadang yang punya penyakit nggak tahu, bahkan orang lain yang lebih tahu. Kita ada penyakit sombong nih, kita sendiri nggak tahu, orang yang lain yang kadang menilai kita. Waman aslaha ma bainahu wa bainallah, dan siapa yang memperbaiki atau membereskan apa-apa yang berada di antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara amalan kholison, dengan amal-amal soleh yang bersih. Kenapa harus bersih? Terbebas dari minarriya wal ujub wa tasmi', terbebas daripada riya, ujub dan sum'ah, mau didengar, mau dilihat, mau diakui oleh manusia. Lalu nawaitunya apa? Nih saya ajarin. Nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigo'a mardotillah khalisan mukhlisan biwajhihil karim. Tuh nawaitunya. Nawaitu taqarruban, aku niat mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'atan dalam taat penjabarannya luas, wa ibadatan dalam ibadah penjabarannya luas. Apa yang aku cari? Ibtigo'a mardotillah, aku cari ridhonya Allah. Kalau saya mau usaha ini, tanya sama Allah, ya Allah, ini Allah, engkau ridho nggak nih Allah? Kalau kita mau begini, tanya Allah, ya Allah, ridhoi apa yang aku kerjakan. Mau apapun, tanyanya Allah dulu. Khalisan mukhlison, kalau udah kholisan, mukhlison, ikhlasnya bukan di lisan saja, tetapi sudah lahir batinnya ikhlas. Maka ketika tumbuh kesadaran itu dalam pribadi seorang manusia, kerjaan apa aja jauh jadi dekat, berat jadi ringan, susah jadi mudah, puasa lapar jadi indah, haus walaupun mencekik leher indah, karena sudah tumbuh kesadaran dalam hatinya bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan lagi puasa. Jadi nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigo'a mardotillah, aku yang aku cari hanya ridho Allah. Kalau yang kita cari ridho Allah, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita gagal, ucapkan juga alhamdulillah. Jadi hatinya legowo. Ini makan kadang-kadang kita enggak. Gimana bang narik hari ini? Hah. Tuh udah begitu duluan. Hah. Pakai ciplak aja. Hah. Nggak adil banget Allah. Lah emang apa? Lah gua narik dari pagi sampai sore mendapat segini.
Gimana sih Tuhan? Astagfirullahaladzim. Periksa dulu hatinya. Dia nggak sadar tuh matanya bisa lihat, kupingnya bisa dengar, lisannya bisa berucap, darahnya bisa mengalir, jantungnya bisa berdetak. Apakah itu bukan rezeki dari Allah? Itu rezeki dari Allah. Kalau niatnya sudah mencari ridha Allah, pujian dan cacian kagak ada bedanya. Dicaci, dipuji, diapain, disanjung tidak akan menjadi naik ke atas langit, dicaci tidak akan tembus ke bawah bumi, biasa aja. Yang penting Allah sayang sama kita. Berat nih hadirin yang berbahagia, berat banget. Contohnya Nabi disambit mau sholat, pulang, salin, berangkat lagi. Besoknya disambit lagi, pulang, balik lagi. Yang berikutnya yang nyambit nggak ada. Nanya, ini nyambit saya di sini kemana ya? Oh sakit Muhammad. Oh sakit. Ke masjid, pulang, bawa makanan, dia tengokin, didoain. Sampai yang sakit bingung, lah ini kan musuh saya. Muhammad ngapain sih? Saya kan suka jahatin kamu. Kok kamu baik banget ngasih makanan, ngedoain lagi? Iya, biar kamu sembuh. Nanti kalau udah sembuh kamu bisa nyambit saya lagi. Saya nanya orang Ganceng, ada nggak yang begitu? Coba dah. Kita mah begitu dengar yang ngejahatin kita sakit, apa kita bilang mati lu sekalian? Astaga. Aduh, berat hadirin. Kalau nyontoh Nabi yang sesungguhnya mah aduh berat banget. Lempengan itu dulu, lempengan itu dah. Dengar-dengar saya sakit. Yang mana? Yang fitnah ente, yang dijahatin. Masya Allah. Besok dah saya kesana saya tengokin 1000 atu. 1000 atu. Yang ada sumpah serapah yang keluar. Jadi mati sekalian. Sampah masyarakat tuh begitu. Nabi tidak. Itu hal terkecil. Maka rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terbebas dari ar-riya, ujub dan tasmi atau sum'ah, lurusin niatnya. Bahwa ibadah yang kita lakukan adalah ingin mencari ridho Allah, bukan pengen masuk surga, bukan pengen ketemu bidadari. Salah. Ente sholat rajin amat, iya supaya ketemu bidadari ntar dapatnya 70. Ya, belum tentu. Rahmat Allah itu turun terkadang bukan dari ibadah-ibadah yang kalau kita lihat secara kacamata zahir paling unggul, sholat, puasa, zikir, nggak taunya ada sisi lain yang membuat atau Allah menurunkan rahmat kepadanya. Kita bisa baca dalam kitab Nasaihul Ibad, itu ada seorang ulama karyanya luar biasa. Dalam mimpinya dia diponis masuk surga. Dia tanya, ya Allah, apakah aku masuk surga dengan sholatku? Oh bukan. Dengan puasaku? Bukan. Dengan karangan kitabku? Bukan. Lalu dengan apa ya Allah? Pernah nggak kamu melewati sebuah jalan dalam keadaan dingin di musim salju? Lalu apa yang kau lakukan di saat itu? Oh iya ya Allah, saya pernah. Waktu itu saya melihat seekor anak kucing yang hampir mati kedinginan. Lalu anak kucing itu aku ambil, aku masukkan ke dalam jaketku, aku bawa pulang, aku kasih makan, aku kasih minum, aku rawat, dan anak kucing itu sembuh, tumbuh sehat. Kata Allah, nah itu yang bikin rahmat aku turun tuh, itu tuh. Nah, ini jangan diceritain sama anak muda nih. Oh kalau begitu kita nyari anak kucing yang mau mati. Nggak usah sholat dah. Mau kita nyari anak kucing yang udah kira-kira mau mati, kita piara lah, harus punya modal dulu. Enak bener miara anak kucing udah mau mati masuk surga, kata Allah. Modalnya mana? Modalnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
aslahallahuma, maka tentu Allah akan membersihkan bainahu, yang diantaranya, wa bainan nas, dan diantara orang-orang manusia. Maka intinya hadirin yang berbahagia, kalau hidup ini, kan kita ini hidup ini tujuan jangka panjangnya ingin memperoleh kebahagiaan akhirat, tujuan jangka pendeknya terhormat di hadapan manusia. Hidup terhormat di hadapan manusia, lalu mulia di hadapan Allah, itu tujuan semuanya. Untuk hablum minanasnya dulu nih, sebelum kita mengarah ke sana, maka kerjakan yang tadi. Maka insya Allah kalau kita sudah menjaga rangkaian-rangkaian apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperbaiki jalan hidup kita. Bisnis kagak jebol-jebol, usaha gagal mulu. Lihat apanya? Sholatnya. Lihat sholatnya. Ikut tes ini, tes itu, gagal lagi. Lihat sholatnya. Setelah lihat sholat, lihat nawaitunya. Apakah ibadah yang kita lakukan sudah ingin mencari ridho Allah atau tidak? Apakah kita sudah bertanya kepada Allah, ya Allah, yang aku kerjakan engkau ridho atau tidak? Kalau itu sudah kita jalani, masih gagal juga, berarti qadarullah, kita diuji kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang diuji dengan pangkat dan jabatan, banyak orang yang diuji dengan kekayaan yang melimpah, tapi pada titik akhirnya dia menyadari bahwa dia manusia yang lemah, tetap aja dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepinter-pinternya orang, tetap ketika mau ujian, ketika akan melangkah, ketika akan apa saja diselesaikan, ya Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap apa yang dia kerjakan mendapatkan akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalq, maka barang siapa yang mencintai akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesuatu, maka akan mencintai seluruh makhluk kepadanya. Ini yang lagi viral kemarin. Jadi bukan Anies Baswedan malaikat Jibril, bukan itu maksudnya. Jadi kalau Allah udah mencintai seseorang nih, ini Allah akan memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril, bilangin apa penduduk langit, nih orang aku cintai nih. Itu penduduk langit akan mencintainya. Bilangin sama penduduk bumi, aku mencintainya, maka seluruh manusia akan mencintainya. Ini kan susah hadirin, berat. Walaupun hatta orang tersebut tidak punya apa-apa, tapi ketika Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka ketika Allah akan menurunkannya, Allah pun akan menurunkannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Maka jalani hidup ini dengan selalu memohon kepada Allah dalam bimbingannya, karena izahnya Allah itu tidak akan diturunkan dan tidak akan diberikan kepada orang-orang munafik. Izah Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan berdiri di atas kebenaran. Paham ya? Itu nggak diberikan kepada orang munafik, tidak, diberikan kepada orang yang beriman dan dia berpijak dan berdiri di atas kebenaran. Apa contohnya? Nabi Ibrahim lagi dibakar, Nabi Ibrahim, api gede. Itu burung pipit ngambilin air, nyiramin. Ada burung gagak yang paruhnya lebih besar pakai ngeledek. Pit, kerjaan lu sia-sia. Emang apa? Paruhmu tuh kecil, mana bisa kamu memadamkan api yang begitu besar? Udah gak usah dilakuin, kerjaan sia-sia. Apa kata burung pipit? Gagak, dengerin, paruhku emang kecil,
tapi minimal Allah tahu aku berdiri di posisi yang mana. Udah gitu. Lalu paruh lu gede diem baik, paruhku kecil tapi aku berusaha untuk memadamkan api itu. Dan minimal ketika aku nanti meninggal atau aku mati, Allah tahu aku berpijak dan berdiri di mana, apakah di belakangmu atau di belakang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Fama ya'mal mithqala dzarratin, itu sekecil apapun yang kita lakukan, amal sekecil biji sawi bahkan lebih kecil dari itu, akan ada balasannya di hadapan Allah. Semuanya tercatat di hadapan Allah, di mana nanti akan kita dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan hidup kita, masa muda sampai tua, masa kesempatan waktu sampai datang waktu sibuk, dan seterusnya. Maka dari itu hadirin yang berbahagia, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, supaya Rajab sama Sya'ban ini berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair ba'dal khair, bertambah kebaikan setelah berbuat kebaikan. Warnai Sya'ban, warnai Rajab Sya'ban ini dengan amaliyah yang baik. Banyak medianya, silaturahim, membuka pintu silaturahim, wal afina anin nas, membuka pintu maaf kepada saudara. Yang tua sayang sama yang muda, yang muda hormat sama yang tua. Bersihkan hati kita. Ustaz, jauh saudara kita, gampang lewat telepon, bang, saya kalau ke sana kagak bisa nih bang, pesawatnya mahal. Nah, terus ngapa? Ini kan bulan Sya'ban, kalau ayah punya salah maafin ya bang. Oh iya, nah, sama-sama, santai, udah abang maafin, lega hati kita. Rajab raganya bersih, Sya'ban kolbunya bersih, Ramadan media untuk membersihkan ruh kita. Maka insya Allah kata Rasul, wa Ramadana syahrul umati, bulan Ramadan bulan umatku, yang insya Allah kita semuanya akan diberikan kesempatan untuk menghirup energi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.